Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup bahagia di dunia dan akhirat merupakan dambaan semua orang. Lantas bagaimana kiat-kiat agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat menurut Islam? Nah, mari pada kesempatan ini kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Aidrus tentang kiat-kiat meraih hidup bahagia di dunia dan akhirat. Pertanyaan yang sederhana. Kira-kira hidup Anda masih berapa tahun? Simpel, gampang kok. Oh, cuman kira-kira kok. Kira-kira hidup Anda masih berapa tahun? 5. Nah, itu jawaban yang berani, Masya Allah. Oh, kira-kira kok ya. Boleh-boleh saja, namanya juga kira-kira. Yang lain coba. 20. Oh, ini mulai berani besar nih kira-kira ini. 20 tahun, ya Masya Allah, 20 tahun. Ayo yang lain berapa? 50? 30 tahun. Ayo, ya yang lain. Wallahu a'lam, ya repot juga itu. Karena saya nggak tahu ilmunya Allah, berapa tahun usia Anda, kan gitu ya. Wallahu a'lam kan artinya hanya Allah yang maha mengetahui. Sementara saya nggak tahu ilmunya Allah tentang umurmu berapa, saya nggak tahu. Makanya saya nanya kira-kira berapa? 10 tahun. Dari semua jawabannya nggak ada yang ngomong 1000 tahun. Nggak ada ya? Nggak ada yang ngomong 900 tahun. Betul? Bahkan yang ngomong 100 tahun nggak ada. Bener ya? Berarti semua merasa hidupnya masih panjang atau tinggal sedikit? Tinggal sedikit. Anjing. Hidupnya tinggal sedikit. Alhamdulillah, pada sadar semua. Sadar baru usia loh ya. Belum sadar sampai jadi kesadaran. Hidupnya tinggal sedikit. Pertanyaan saya yang selanjutnya, sederhana saja. Nanti setelah hidupnya berakhir, pindah kemana? Kuburan. Alam kubur atau kuburan? Alam kubur. Kalau pindah kuburan, banyak tuh yang rumahnya di kuburan tuh ya, di pemakaman. Pindah ke sana gitu kan ya. Tinggal di mana? Di pemakaman ini, ternyata samping pemakaman gitu. Pindah ke alam kubur. Pindah ke alam kubur. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kamu di alam kubur bahagia atau sengsara? Dah. Jawabannya simple. Ya, Beb, kalau inget dosa sih ya kelihatannya sengsara. Betul kan ya? Apalagi dosa-dosa masa SMA, Beb, ya Allah. Setiap tikungan itu ada cerita sendiri. Setiap kota itu ada nostalgia yang nostalgia bener tuh. Wah, kalau inget, ya Allah, kezaliman yang saya buat, wah, ini minta maafnya repot, Habib. Tapi ya, sebagai manusia kan, ya harapannya sih ya bahagia di alam sana, betul ya? Harapannya bahagia. Oke, ini yang mau saya ambil. Kita berharap bahagia di alam barzakh, di alam kubur dan seterusnya.
Karena itu baru perjalanan pertama. Masuk alam kubur, dibangkitkan di mahsyar. Mahsyar perhitungan amal ya, yaumul hisab. Kemudian baru nanti jalan ke surga, insyaallah gitu kan ya. Kemudian nanti baru sampai surga. Setelah itu masuk dalam surga. Itu ada proses yang panjang. Kita bicara kubur dulu, alam kubur, alam barzakh. Semua pengen di alam kubur bahagia, betul? Allah lebih dari itu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allah ajarkan pada manusia yang beriman, mintalah sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tuhai Tuhan kami, indahnya Allah mengajarkan manusia, hamba-hambanya dalam Al-Quran, karena maha dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak usah manggil duhai Tuhan kami, ya Rabbana, enggak, langsung Rabbana, Tuhan kami, karena terlampau dekat, maha dekat. Jadi enggak mau dia hei kado itu jauh, itu jauh, hei kamu sini, hei jauh ya, tapi langsung dekat, Tuhan kami. Mas berarti ada di depannya, Pak ada di depannya, Dek ada di sampingnya, kan begitu. Kalau hei dek jauh, itu jauh. Dalam bahasa Arab seperti itu. Dalam kalimat ini Rabbana, duhai Tuhan kami, dekat, gak ada jarak, tanpa jarak. Rabbana atina fid dunya hasanah, beri kami di dunia kehidupan yang baik. Hasanah itu apa? Ahli tafsir khilaf sudah. Ada yang mengatakan baik di dunia itu istri yang solihah. Coba tanya sama suami, punya duit banyak, punya jabatan tinggi, teman beraneka ragam, tapi istrinya nyebelin, hidupnya kira-kira baik atau ruwet? Nah, ini pengalaman atau gimana? Pengalaman dia cerita orang gitu ya. Dia cerita orang lain, hidupnya ruwet. Tapi kalau punya istri yang solihah, menyenangkan hati, dilihat menyenangkan, ngomongnya menyenangkan, masya Allah, pituturnya selalu menghibur. Kira-kira ayam atau enggak ayam? Tentram atau enggak tentram? Ketika enggak punya duit itu enak atau enggak enak? Ya tergantung manusianya. Tapi kebanyakan orang bilang enggak enak, betul ya? Istri yang ngomong, jangan khawatir mas, walaupun engkau tidak punya duit, tapi engkau punya aku dan aku punya kamu. Masya Allah, masya Allah. Langka ini, langka bro, langka. Kalau kamu punya pegang bener-bener, ini mahal, ini mahal. Yang ada kalau suaminya ngomong, Dik, walaupun kita nggak punya duit, tapi kamu kan punya aku. Jawab, ya kalau kamu nggak punya duit, aku cari yang lain. Masya Allah. Ini yang begini juga ada ya, naudzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan kebaikan di dunia istri yang salihah. Nah, untuk istri, suami yang soleh itu kebaikan di dunia. Ada yang mengatakan kebaikan di dunia al-qanaah, bisa merasa puas dengan apapun yang diberikan Allah Ta'ala. Dikasih sarapan cuman nasi putih pakai garam, alhamdulillah puas. Punya suami nyebelin, alhamdulillah puas. Kalau sabar, ini jalan saya ke surga. Punya istri nyebelin, alhamdulillah, yang penting aku tidak maksiat karena aku punya istri. Sabar menghadapinya, menjadi syukur karena menaikkan derajatku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah, ada mengatakan itu kebaikan di dunia. Rezeki yang berlimpah dalam taat, itu kebaikan di dunia. Nah, Allah ngajarin di dunia suruh minta yang enak, di akhirat suruh minta yang enak, dan selamat dari siksa api neraka. Minta sama Allah Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Kalau sudah kita pengen di akhirat enak, kemudian yang lewat-lewat kita sadar banyak yang gak enak, betul kan ya? Dunia atau akhirat kita banyak yang gak enak, maksiat di jalan, ya kan? Ekonomi akan naik turun, kadangnya juga hancur gitu kan ya. Nah, sisa waktu yang Anda miliki, mudah-mudahan sisa waktunya panjang semua, amin. Oh, saya ini ya hitung-hitungan. Kemarin dulu saya duduk sama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Solo itu. Saya ngomong, Beb, saya ini akhir-akhir ini mikirnya cuman satu, nggak banyak-banyak, karena saya nggak pernah mikir. Tapi satu ini saya pikir, apa Beb? Kata Nabi SAW, umur manusia rata-rata 60-70 tahun. Betul. Sementara akhir-akhir ini saya banyak melihat teman-teman saya banyak yang meninggal dunia, baik yang ulama maupun yang bukan ulama. Ada yang masih umurnya 40 tahun tiba-tiba meninggal dunia. Ada yang umurnya baru sekian tahun tiba-tiba meninggal dunia.
yang sehat tiba-tiba meninggal dunia. Umur saya sekarang 45 tahun menuju 46 tahun. Kalau 60 sampai 70, ya ambil batasan yang paling kecil, berarti 15 tahun lagi saya meninggal dunia. Tapi saya nggak milih yang itu, saya milih yang nanti. Anda berangkat duluan gitu loh ya. Anda siapkan dulu tempat di alam barzah. Habib saya udah survei, udah saya share siapkan lokasinya, nanti saya lock ya. Kalau Habib pindah ya kita bisa ketemu gitu nanti, tapi nanti ya, nanti. Insya Allah panjang umur semua, amin. Kita adilah sholafiyah. Nah, kalau nyampe 70 berarti kan tinggal ditambah 10. 15 tambah 10, 25 tahun. Sementara anak saya yang paling besar usianya baru 13 tahun. Jadi kalau 15 tahun lagi saya meninggal, berarti anak saya umurnya baru 28 tahun. 28 tahun. 28 tahun anak saya tinggal, itu yang paling besar, belum lagi adik-adiknya. Kira-kira rasa hatinya seperti apa? Itu yang saya pikirkan. Kira-kira seperti apa yang dirasakan oleh anak-anak saya? Itu yang saya rasakan. Itu yang jadi perhatian saya sekarang. Kira-kira saya udah selesai belum mendidik agamanya dengan baik? Kira-kira saya udah persiapkan dia jadi orang yang bisa nempuh dunia dan akhirat baik atau belum? Itu yang jadi pikiran saya. Itu kalau sampai 60 tahun, kalau nggak nyampe, seperti apa? Pikiran saya ke sana. Makanya saya mengajak Anda semua, sisa umur yang ada ini mulai gunakan untuk memikirkan yang paling penting. Maaf pemirsa, ini banyak yang ngeluh sama saya susah bayar utang, cari duit susah dan sebagainya. Itu nggak usah Anda pikir, udah. Susah bayar utang ya sudah, susah gitu aja. Ya, kalau dipikir semakin susah. Tugas kita adalah usaha. Udah usaha. Belum bisa bayar, ya ngomong. Mohon maaf, saya belum bisa bayar. Orang yang marah ya diterima. Dimarah ya diterima, itu konsekuensi kan ya, konsekuensi. Kalau orang yang baik dimaafkan, orangnya udah pegel dimarahin kan begitu. Habib cari duit kok susah, cari rezeki kok susah, ya sudah, terima. Itu bagian dari perjalanan hidup. Tugasmu usaha, perbaiki dirimu. Ini hal yang gak penting. Gak penting. Yang penting apa? Bagaimana kita bisa sujud, sholat, khusyuk itu gimana? Bagaimana kita bisa baca Al-Quran khusyuk itu gimana? Gimana kita ketemu anak itu bisa senang? Ya Allah, anakku bisa senang begitu. Dan sekarang ini problemnya banyak orang ketemu anak, nak nyengkir nak, papa lagi pusing nak, udah kamu sana, kamu keluar sana, pusing bapak, jangan ganggu bapak, jangan ganggu ibu, anak dianggap pengganggu. Naudzubillah min dzalik. Terjadi tidak yang seperti ini? Terjadi. Ya, kita nggak tahu ini yang penting anak kita, yang penting keluarga kita, yang penting yang di sekitar kita, orang-orang yang bekerja bersama kita. Ini semua orang yang dekat sama kita. Ini yang terpenting yang harus saya perhatikan. Kemudian yang kedua, saya mau nanya, simpel saja. Kira-kira ya, sudah ada upaya memperbaiki sholat belum? Jawab di hati masing-masing. Atau sholat kita kemarin sama dengan sholat kita hari ini? Atau sholat kita kemarin dulu sama dengan sholat kita hari ini? Ada enggak setiap habis sholat kita introspeksi, sholat saya ini kira-kira diterima enggak ya? Sholat saya kurangnya apa ya? Bacaan saya kira-kira udah bener belum ya? Sujud saya udah bagus atau belum ya? Kira-kira bagaimana? Ikhwani rahimakumullah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Coba lihat nih, bedanya kita dengan sahabat. Memang nggak beda banget ya. Ustadz membandingin sama sahabat, Ustadz kan nggak level. Memang nggak level, tapi untuk perenungan kita semua, seorang sahabat sholat sunnah, bukan sholat fardu, ini sholat sunnah. Dikatakan itu di siang hari, jadi kemungkinan duha atau sholat sunnah mutlak. Allahu Akbar. Sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, dia bilang sama pembantunya, sama keluarganya, kebun ini dan segala isinya udah saya sedekahkan lillahi ta'ala. Kaget. Loh, kenapa kok begitu? Iya, karena tadi waktu sholat ada burung yang bertengger di pohon itu di kebun saya. Burungnya itu kicauannya bagus banget. Dan burungnya itu warna bulunya bagus banget. Jadi saya sholat sempat tergoda mendengarkan suara kicauannya yang indah, sehingga saya sampai tidak konsentrasi dengan sholat saya. Kekhusyuan saya terganggu. Apalah artinya dunia yang mengganggu akhirat saya? Dah sedekahkan sebagai hukuman untuk saya karena sudah mengganggu sholat saya. Saya mau nanya ini, kira-kira kalau ini dicontoh sama kita, kira-kira masih punya duit nggak? Habis semua ya, habis semua. Bahkan kalau kita dalam sholat Allahu Akbar, telepon berdering, anaknya ngangkat, ayah
Temen ayah mau kesini barusan telepon mau ngasih duit 100.000. Wah, nggak seberapa. Oh maaf ayah salah, 100 juta, sholatnya dipendekkan. Segera akhiri sholatnya. Ya, segera usai sholatnya. Ada enggak upaya untuk memperbaiki sholat? Akhirat kita ini sisa waktu nih loh. Tapi coba kalau urusan ibu-ibu masak, masya Allah, ibu-ibu yang ada di bawah, ini kalau nggak disapa, udah nggak ada apa namanya, nggak lihat manusianya, ya di bawah, masya Allah pengorbanan anda yang di bawah luar biasa. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan dibalas kebaikan yang lebih daripada bapak-bapak. Jangan iri ya. Iya, karena kalau kita mendoakan yang baik, kita dapatnya juga lebih. Walaka mithlu, kamu dapat yang sama. Bu, kalau ibu lagi belajar buat roti, itu kira-kira pengennya roti yang berikut itu sama dengan roti yang barusan dibuat atau lebih baik? Lebih baik. Roti yang sekarang pengennya lebih baik dari yang kemarin atau sama? Lebih baik. Pasti ngecek, oh ini rasanya gimana ya? Oh ini lembutnya gimana ya? Oh ini ngembangnya gimana nih ya? Dicek betul tuh. Itu buat roti. Buat roti seperti itu. Buat teh seperti itu. Buat kopi seperti itu. Dirasa-rasakan. Nah ini sholat yang menjadi penyelamat kita dunia akhirat. Kita rasa-rasakan enggak ini? Sholat saya gimana ini? Kalau kita abai dengan sholat, tidak perbaiki sholat, maka hidup kita akan berantakan semuanya. Serius, jadi akan berantakan semuanya. Di dunianya nggak hasanah, di akhiratnya nggak hasanah. Tapi begitu sholat diperbaiki, qiraatul Quran diperbaiki, silaturahim diperbaiki, cara bicara dengan orang lain diperbaiki, akhlaknya diperbaiki, semuanya diperbaiki, tiba-tiba dunia kita jadi indah, dan itu tanda akhirat kita akan indah. Sederhana. Saya mau nanya pertanyaan yang berikutnya. Setelah saya ngomong seperti ini, kira-kira Anda merasa sholatnya sudah bagus atau sholatnya masih sangat jauh dari bagus? Jauh dari bagus, betul. Merasa jauh dari bagus. Kalau sudah begitu, kira-kira kalau kita cari duit susah, ya, kena masalah macam-macam, ya, wajar atau nggak wajar? Wajar atau nggak wajar? Wajar ya, wajar. Kalau begitu yang patut kita salahkan siapa? Masalah atau kita? Diri kita sendiri. Coba cek kehidupannya sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu yang nggak punya duit ya banyak, yang nggak bisa makan ya banyak. Makannya cuma ketika berbuka, dan itu cuma dengan secuil kurma, itu juga banyak. Tapi nggak ada yang ngeluh tuh, nggak ada. Nggak ada yang tambah susah, nggak ada. Bahagia semua. Lagi tadi sehari makan nasi 3 kali, belum lagi makan roti, belum lagi nyemil macam-macam, minumnya ya kopi, ya teh, ya air, dan lain sebagainya. Itu masih ngeluh, cari duit susah, cari duit susah, cari duit susah, ngeluh, hidup kok seperti ini, hidup kok seperti ini. Berarti yang jadi masalah itu kehidupannya atau kita? Kan kita harus bandingkan dengan orang yang mengalami kesusahan yang sama, betul kan ya? Yang susahnya sama itu zaman dulu banyak, problem hidupnya lebih berat juga banyak, tapi kok bahagia. Nah kita ini baru sedikit saja kok udah gak bahagia, kok susah. Kenapa? Jawabannya simple, tiang-tiangnya agama gak jalan. Nah kalau tiang-tiangnya agama gak kuat, gak dipondasi beneran, maka kitanya jadi goyah. Hati kita rentan dengan segala masalah kecil saja akan hancur. Karena itu ya ikhwani rahimakumullah, malam hari ini saya mau kasih tips. Mau ndak nih? Ya, tips biar hidupnya enak. 1, bersihkan hati dari iri, dengki, dan hasad. Caranya gimana? Praktek loh ya, praktek. Nanti malam-malam sepi, nggak ada orang yang tahu, di tempat tidur juga oke, di kursi juga oke, di sejadah juga oke. Ya, jangan nunggu sholat. Nanti habis sholat enggak. Mungkin setannya yang menghambat akan banyak. Nggak usah nunggu sholat. Maksudnya nggak usah sholat tahajud gitu loh ya. Pokoknya di tempat tidur, di kursi, di motor, di mobil, di jalan. Mulailah Anda ingat orang-orang baik itu yang Anda benci atau membenci Anda, atau yang Anda cintai dan mencintai Anda. Ingat, oh fulan. Terus baca bismillah dan sholawat, kemudian ajak bicara Allah Ta'ala. Ya Allah, itu teman saya yang satu itu pengen naik pangkat tapi nggak naik pangkat ya Allah.
beri dia kenaikan pangkat yang bisa menyelamatkan dunia akhirat. Ya Allah, itu teman saya yang satu itu pengen punya anak, ya Allah, belum punya anak, ya Allah, tolong beri keturunan yang soleh dan solihah. Ya Allah, itu teman saya yang satu itu, ya Allah, dia lagi mengalami kesulitan ekonomi, ya Allah, tolong beri rezeki yang banyak, berlimpah ruah dan segala, nggak pakai susah payah, ya Allah. Ya Allah, itu orang yang satu itu, ya Allah, dia sering mencaci saya, memaki saya, ya Allah, tolong ya Rabb, jadikan dia orang yang lebih baik dari saya. Beri dia kesehatan ya Arhamar Rahimin untuk taat padamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang ikhlas ya. Saya nggak mau ngomong, nanti kalau saya ngomong Anda melakukannya karena yang saya omongkan. Lakukan itu, taruh ajaib. Besok dan lusanya, dan lusanya, dan lusanya, dan lusanya, maka kita akan menemukan keajaiban-keajaiban. Kaget-kaget nanti. Ya Allah, ya Allah. Nanti gitu terus. Jadikan itu hobi. Hobi mendoakan orang lain tanpa orang itu tahu. Di situ nanti hati kita akan semakin bersih. Karena kita akan semakin peduli dengan orang lain. Kita akan cari orang-orang yang susah. Oh, ini punya kesusahan ini. Nggak gampang. Ayo coba cek. Mau doain siapa sekarang? Kalau ada suruh gitu malah mau doain siapa? Buat daftarnya aja bingung ya. Siapa ya? Yang mau saya doain siapa ya? Apa mau saya doakan apa ya? Mau saya mintakan apa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Buat itu daftar dalam hati, dalam benak. Ya, ini untuk membersihkan hati. Kemudian yang dua, sholat. Jangan pengen cepat-cepat meninggalkan sajadah. Ini kebiasaan kita ini kalau habis sholat pengen cepat-cepat meninggalkan tempat sholat. Entah sajadah, entah karpet, apa itu. Pengen cepat-cepat pergi. Usahakan menyadari saya lagi di hadapan Allah Ta'ala. Ini waktu yang mahal. Saya mau berduaan sama Allah Ta'ala. Gak usah lama-lama. Tapi jangan cepat-cepat, paham ya? Hatinya itu yang jenak, dinikmati gitu. Saya lagi sholat. Zikir habis sholat itu baca yang benar gitu. Jangan asal subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, seperti selesai udah gitu ya. Bukan begitu. Sunnah Nabi gak seperti itu. Sunnah Nabi Muhammad SAW betul dibaca 33 kali, tapi cara bacanya seperti Nabi Muhammad SAW. Rasul gak baca subhanallah, enggak ada. Bacaan Rasul sampai didengar para sahabat di luar, sehingga anak kecil yang waktu itu belum balik, yang akhirnya terlambat sholat, tahu oh sholatnya udah bubar, karena sahabat kalau baca itu suaranya keras, ya suaranya serempak, bukan keras teriak-teriak, tapi keluar dari lisannya subhanallah, 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 dihayati betul. Alhamdulillah 33 kali itu yang mau kita alhamdulillahin apa coba? Alhamdulillah anak soleh, alhamdulillah pasangan hidup menyenangkan, alhamdulillah ya Allah badan sehat, alhamdulillah teman baik, alhamdulillah rezeki mudah, alhamdulillah. Apa yang mau kita alhamdulillah itu 33 kali? Yang ada alhamdulillah, alhamdulillah, nggak paham nih apa ini. Allahu Akbar. Apa yang akan kita takbirkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil mengingat alam, mengingat jagat raya, mengingat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak lama, sebentar. Setelah itu angkat tangan, minta beneran, ngemis sama Allah. Allahumma, ya Allah tolong, minta bener. Nanti akan menemukan keajaiban dan keajaiban. Hidup tuh tiba-tiba kok jadi enak ya. Yang tadinya berat-berat ngurusin masalah, ngurusin kerjaan yang tadinya seperti beban luar biasa, jadinya ringan, ringan. Ini bukan teori. Ini adalah suatu hal yang sudah dicontohkan, diajarkan lewat wahyu. Ya, lewat ajaran Nabi Muhammad SAW. Masalahnya kita prakteknya salah gitu loh. Prakteknya nggak pas. Sudah tahu caranya, tapi prakteknya nggak pas. Begini ya, ibarat orang naik mobil manual. Mobil manual. Begitu di starter, terus masuk 5 langsung. Bisa jalan nggak? Iya. Kurangi dulu keempat, gitu kan ya. Ketiga, kalau dari netral kemudian kedua masih mending. Tapi kalau ke satu pindah kedua, mobilnya jalannya bisa bagus, bisa cepat. Tapi kalau cara masukkan ini salah, mobilnya jalannya nggak bener, mesinnya lama-lama rusak. Lah ini sekian tahun kita baca itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu kita baca. Tetapi hasilnya mana? Gitu kan? Hasilnya mana untuk hati kita? Enggak kita hayati, enggak kita resapi, enggak betul-betul kita pengen ya Allah ini untukmu. Itu belum. Nah kemudian itu habis sholat. Setelah itu kan orang suruh tengok kanan, tengok kiri ya. Kalau jamaah di masjid kan tengok kanan, tengok kiri.
Diajarkan untuk nyapa. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Mengenal. Dan itu rata-rata banyak orang yang nggak kita kenal. Kalau kita ke masjid umum gitu ya, apalagi orang Tangerang, orang Jakarta, ini kan orang kantor, kadang asarnya di mana, zuhurnya di mana, kan begitu. Sekarang enggak, masuk masjid nafsi. Masuk masjid itu melihat muslim yang lain bukan seperti saudara, dia, aku. Enggak pengen nyapa, gimana kabarnya, dari mana mas, enggak ada sama sekali. Ini yang namanya silaturahim juga, bagian daripada kita ini menjaga hubungan sesama muslim. Lihat nanti keajaiban, kita nyapa dengan senyum, kita nyapa dengan baik, maka orang akan lihat, Masya Allah umat Islam ini ya, kalau ketemu menyenangkan. Alam ini akan jadi sejuk, bukan jalan sendiri. Yang ngeri justru kalau udah masuk masjid, lihat muslim yang lain muncul di kepalanya, alirannya apa ini? Ini muslim golongan mana ini? Waduh, kok dari pakaiannya, dari ininya, dari itunya, jadi bukan lagi fokus sama Allah Ta'ala, justru hati kita rusak. Kalau kita baik itu ya baik untuk kita sendiri. Nah, kalau udah seperti itu, Masya Allah, sholatnya dari masjid, Habib sholatnya di rumah. Kalau sholatnya di rumah, tengoklah yang sholat bersamamu, pasangan hidupmu, anak-anakmu, ajak ngobrol, ajak ngomong, sapa mereka semua. Insya Allah akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dan mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita dipermudah untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.